Oke, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome back in my channel. Jadi kali ini kita kembali ke program ngobrol sendiri new edisi karena ini membahas dari topik-topik yang ada di pekan kesekian, tepatnya pekan ketiga di blok respirasi. Jadi pada segmen kali ini kita akan membicarakan 4 kondisi keadaan kelainan pada paru. Jadi yang pertama adalah atelektasis, yang kedua ada edema paru, yang ketiga ada efusi pleura, dan yang keempat adalah efusi pleura masif. Perlu diketahui dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara fokus terarah kepada 4 topik ini, dari definisi, terus pengertiannya, bagaimana gejala klinis yang biasanya ada, terus bagaimana dari cara kita mendiagnosisnya secara umum, terus bagaimana dari diagnosis WDX, ya diagnosis kerja, terus diagnosis bandingnya apa, tata laksana, dan kemungkinan kita juga akan bahas dari komplikasi dan prognosis. Jadi udah lengkap ya itu, dan kita bahas semua dari keempatnya, dari atelektasis bagaimana, dari efusi pleura gimana, dari edema paru gimana. Oke, jadi yang pertama kita langsung masuk aja ke atelektasis. Jadi atelektasis itu sederhananya adalah kondisi di mana alveolus itu terjadi kolaps, ya karena mungkin ada gangguan dan di penyebab pencetus-pencetus tertentu sehingga alveolus yang biasanya elastis yang bisa menjalankan fungsi kembang mengempis, ya elastisis itu terganggu, bisa karena adanya suatu penyakit, adanya obstruksi, adanya mukus plak, ya adanya suatu sumbatan mukus di situ, itu juga bisa menyebabkan yang namanya atelektasis, sehingga biasanya disebut dengan terjadinya kolaps. Tapi kolaps ini berbeda dengan pneumotoraks. Kalau pneumotoraks itu dia memiliki clear space, tapi sama-sama kolapsnya. Tapi kalau di atelektasis itu dia tidak clear space, tidak sebersih pneumotoraks. Kenapa? Karena pneumotoraks bisa bersih gitu karena isinya adalah udara. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Untuk dari penyebab dari atelektasis bisa berbagai macam, ya, bisa karena obstruksi, salah satunya tadi ada mukus plak tadi, mukus plak, habis itu bisa juga karena adanya gangguan-gangguan lain pokoknya. Habis itu bisa juga karena kompresif atau sesuatu yang terjadi di luar paru-paru, dan bisa juga karena gangguan-gangguan lain pasca operasi juga bisa. Terus apa gejala klinis yang bisa kita temui, kita dapatkan dari atelektasis? Yang pertama, biasanya tidak bergejala atau asimptomatis. Yang kedua, sesak nafas. Sesaknya bisa disertai juga nyeri dada. Nyerinya itu kapan? Saat tarik nafas atau inspirasi dan saat batuk. Itu terjadi RR-nya meningkat, respiratory rate meningkat, terus nadinya meningkat, terjadi cyanosis juga itu ya. Jadi tak saya ulangi, apa gejala klinis yang bisa kita jumpai? Kebanyakan adalah asimptomatis, bisa juga nyeri dada saat inspirasi atau saat tarik nafas dan saat batuk, sesak nafas bisa, cyanosis, nadi dan RR yang meningkat. RR normal 12 sampai 26, mohon maaf 12 sampai 16, biasanya dibuletin 20, lebih dari itu meningkat. Terus apa temuan klinis yang bisa kita jumpai? Jadi yang pertama adanya opasitas, yang kedua adanya deviasi atau bisa pokoknya trakeanya tuh terdeviasi, tergeser, bisa terdorong, bisa tertarik. Yang ketiga adalah terjadinya penyempitan dari ICS atau intracostal space. Terus pemeriksaan yang kedua kita bisa CT, yang ketiga adalah FOB, fiber optic bronchoscopy. Jadi untuk mengetahui di situ ada sumbatan atau mukus plak apa, di FOB itu dibahas sendiri mekanismenya, dia bisa sebagai untuk diagnostik pengambilan mukus plak, bisa juga untuk terapi. Jadi ada brushing,
washing sama biopsi mekanisme kerjanya. CT scan itu dia tuh bisa mendeteksi apakah ada efusi pleura di situ, ada tumor. Diagnosisnya atelektasis itu bukan merupakan sebuah diagnosis, tapi sebuah kondisi yang diakibatkan oleh penyakit dasar tertentu. Contohnya TB, pneumositosis gitu ya, pneumonia bisa. Terapinya gimana? Bisa obat-obatan, gejala simptomatisnya misalkan obat-obat batuk, ekspektorat, mukoid, terus obat-obat penyakit dasar lain bisa, dan kalau perlu dikasih antibiotik. Untuk komplikasinya mungkin bisa terjadi gagal jantung, maaf, gagal nafas. Untuk terapinya bisa fisioterapi atau rehab, eh, fisioterapi setelah pernafasan, bisa untuk bronkoskopi untuk mendeteksi penyebabnya, apa penyebab sumbatannya, bisa juga dari terapinya yang non medikamentosa nih ya, bisa juga drainase dan bedah, dibedah jika perlu. Terus kita lanjut aja ke edema. Edema itu terjadinya accumulation of fluid di ruang interstisial dan ruang alveolar. Nah, khusus untuk edema paru, ini kita harus yang namanya membedakan apakah dia itu disebabkan oleh gangguan-gangguan jantung atau kardiogenik kausal atau tidak dengan disebabkan oleh gangguan jantung non kardiogenik. Kardiogenik contohnya ya apa? Contohnya gagal jantung, aritmia, ya itu bisa menjadi kausanya. Kita bisa tahu dari apa? Dari pemeriksaan dan juga dari yang namanya gejala klinis yang bisa kita jumpai pada edema paru. Dan ini berbeda semua. Nah, untuk yang gejala klinisnya, untuk edema paru ini bisa kita batuk ya, batuk kering. Kalau non kardiogenik itu kering, tapi kalau kardiogenik itu batuk yang berdarah. Kebalik. Kalau yang kardiogenik itu kering, kalau non kardiogenik itu batuknya berdarah. Terus saturasinya menurun, nadinya menurun. Jadi beda sama atelektasis tadi, nadinya meningkat. Kalau edema paru, saturasi menurun, nadinya menurun. Di situ karena ini masalahnya itu juga bisa didengar bunyi rongki di situ. Jadi apa aja tadi edema paru harus dibedakan ya apakah kardiogenik ataupun tidak kardiogenik dari pemeriksaan dan gejala klinis. Tapi kita mau ngomongin dulu tentang gejala klinisnya. Jadi kalau kardiogenik batuknya batuk kering, kalau non kardiogenik batuknya batuk mukus atau ada dahak. Habis itu untuk nadi dan saturasi dia tuh turun dan ada bunyi ronggi. Kita bisa dengar saat auskultasi ya, bunyi ronggi. Ini dari pemeriksaannya apa yang kita bisa temui? Pertama adalah dari ronsen dada atau kalau di Inggris itu gak usah bingung namanya CXR. Jadi chest X ronsen. Jadi ronsen menggunakan sinar X yang dilakukan di dada gitu ya. Jadi ada gambaran Batwing atau sayap seperti kelawar, seperti Batman, seperti kupu-kupu, terserah pokoknya kayak gitu. Isinya adalah infiltrat. Terus ada tanda yang penting adalah A, B, C, D, E. Sign. I-nya alveolar edema. Jadi edema berarti ada cairan alveolar di alveolus. B adalah garis Carley B. Jadi garis Carley itu apa? Jadi garis yang ditemukan pada pemeriksaan X-ray. Pokoknya garis B. C-nya apa? Kardiomegali. Artinya ada pembesaran jantung. Itu khusus untuk misalkan karena kausa kardiogenik. Di situ D-nya apa? Yaitu dilatasi dari prominent upper lobe vessel. Ingat-ingat ya, dilatasi pembuluh darah upper lobe prominent dan E-nya adalah efusi pleura.
Di situ dari lab kita bisa bedain tuh mana yang banyak kardiogenik, mana yang enggak. Dengan dengan pemeriksaan apa, mungkin ada yang bisa menebak, bisa tulis di kolom komentar ya. Nggak usah tak kasih tahu aja. Jadi dengan pemeriksaan NT-proBNP, apa sih intinya NT-proBNP itu? Nah, in- NT bukan Neistra ya. NT-proBNP itu merupakan suatu hormon yang diproduksi oleh eh, otot-otot jantung. Pokoknya karena di situ berarti kalau diproduksi meningkat berarti terjadi ada peningkatan jantung gitu aja. Berarti ada kausa kardiogenik. Nilainya piro, nilainya berapa? Jadi kalau untuk orang yang 50 tahun ke bawah itu lebih dari 450. Tapi kalau untuk orang yang 50 tahun ke atas dia itu lebih dari 900. Itu tandanya yang menjadikan dia itu ada gangguan jantung. Kemudian bisa juga dari DL, dari PCT, dan juga CRP, C reaktif protein, PCT procalcitonin, DL darah lengkap. PCT lebih dari 2, kalau CRP lebih dari 10. Ya, untuk menandakan apakah dia itu infeksi atau tidak. Terus dari tata laksana, kalau yang kausa kardiogenik, dia itu diberikan furosemide atau antidiuretik ya. Kemudian diberi nitrit ketika tensinya, TD-nya stabil dan obat-obatan lain. Terus kalau non kardiogenik mungkin bisa diberikan antibiotik gitu ya. Pokoknya yang mengatasi itu. Bisa juga kalau misalkan ada inflamasi bisa dikasih kortikosteroid. Ya, obat-obatan kortikosteroid. Kemudian komplikasinya gagal nafas. Udah gitu aja. Terus kan pada kausa non kardiogenik itu eh, jadi namanya hiperkapnia. Oke, terus efusi pleura, pleural effusion. Jadi adanya efusi di rongga pleura. Itu aja ya. Terus apa sih tandanya? Ya, macam-macam bisa terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, peningkatan tekanan negatif dari paru, contohnya ketika adanya eh, atelektasis, terus bisa juga terjadinya apa namanya peningkatan dari rongga peritoneumnya membesar ya, bisa inflamasi dan gangguan drainase. Jadi tak ulangi untuk penyebabnya jadi hidrostatiknya terganggu, terus bisa juga drainase limfatika yang terhambat, terus terjadi peningkatan inflamasi, terjadi peningkatan rongga peritoneum. Peningkatan rongga peritoneum bisa terjadi karena apa? Karena asites. Selain ada asites juga bisa disebabkan dari sindrom MIG. Nah, jadi dari MIG syndrome, gejala MIG syndrome apa? Ada asites, ada hmm, Fc pleura, dan juga ada kanker di ovarium. Di situ untuk gejalanya ada nyeri dada pleuritik ya. Jadi ini nyeri dada pleuritik. Habis itu tandanya apa? Terjadi penurunan taktil flemitus, bunyinya redup ya, dadanya tidak simetris. Iya iyalah, logikanya kayak gitu. Terus apa pengobatan yang bisa kita, sorry, penunjang pemeriksaan yang bisa lakukan adalah pertama jelas ronsen. Nah, di ronsen pada efusi pleura itu terjadi namanya penutupan pada costophrenicus ya. Sinus costophrenicus atau yang di pojokan itu yang biasanya lancip. Itu bisa tumpul. Terus hemidiafragma juga biasanya yang lobus kanan lebih tinggi dari yang kiri. Nah, misalkan terjadi itu bisa juga karena kolon transversalnya yang sub terlalu ke atas bisa juga. Terus berbentuk manic mosain atau bentuknya itu seperti huruf O. Terus itu bisa juga dengan USG torak dan CT torak. Anyway, bedanya USG sama CT scan apa? Jadi USG itu bisa mendeteksi di situ tuh ada
efusi, tapi untuk besar cairannya, lokasinya tuh dikira-kira. Tapi kalau CT dia tuh lebih peka, bisa ada gambaran hipotensis itu yang putih, terus dia itu bisa mengukur lokasinya, besarnya, dan menentukan apakah itu berseptum apa enggak. Jadi misalkan kalau udah parah ya berseptum septum, mana tiap septum itu beda beda banget volume yang bisa kita dapetin di situ. Habis itu kalau untuk terapinya adalah evakuasi ya, atau trombositesis, tapi itu harus hati-hati, maksimal 1,5 liter. Kalau nggak gitu bisa terjadi repe. Ya, jadi repe itu re ekspansi ya, ekspansi pulmonary edema. Kita harus hati-hati pada pasien yang albuminuria hipoalbumin. Jadi albumin minimal adalah 2,5. Terus gimana kalau misalkan albuminnya kurang, tapi pasien itu butuh untuk dievakuasi, maka evakuasi aja, sedot aja, terus albuminnya yang rendah itu it's okay, nanti kita koreksi dengan pemberian albumin. Oke, yang terakhir adalah efusi pleura masif. Ini hampir mirip, tetapi dia itu sampai cairannya bisa 1 hemitoraks. Penyebabnya sama, terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, terus bisa juga inflamasi, peningkatan dari rongga peritoneum, bisa karena asites, sindrom Beck, sama dislaksia dialisis peritoneum. Sindrom Beck ciri khasnya ada asites, efusi pleura, dan kanker pada ovarium. Untuk gejala klinisnya sama, mungkin terjadi penurunan taktil fremitus, habis itu redup ya, dadanya tidak simetris dan suara nafasnya berkurang. Terus untuk gambarannya sama ya, cuma membedakan adalah dia itu kalau pada tadi kan masih nutupi sinus phrenic, postophrenic masih bentuk. Tapi kalau udah masif kayak gini bisa juga 1 hemitorak. Jadi toraknya ada darah hemitorak. Gak usah bingung ya. Di situ dari CT sama USG sama gambarannya. USG itu bisa hipotens pada hipotorak. Sorry, pada hemitorak. Habis itu untuk USG-nya sama hipotens tadi. Terus di sini juga terjadi penurunan jantung. Terus tadi efusi pleura yang recurrent yaitu bisa jadi indikasi pemasangan chest tube ya. Kalau yang efusi pleura masif dia itu juga bisa jatuh ke kondisi recurrent, sehingga dia perlu diindikasikan yang namanya chest tube. Well is over. Jadi itulah tadi keempat overview. Jadi mau saya ulang sekaligus belajar ya, ini kayak final recap of this topic. Jadi atelektasis itu terjadi karena alveolusnya kolaps. Jadi udah nggak elastis lagi, sehingga fungsi kembang kempisnya terganggu. Penyebabnya banyak, bisa obstruktif, mukus plak, bisa juga di luar paru, bisa juga karena adhesif, pasca operasi juga bisa. Terus gejalanya biasanya asimptomatik, terus sesak nafas, ada nyeri dada, nyerinya kapan? Yaitu saat inspirasi dan juga saat batuk, terus meningkat nadi, RR meningkat, terus bisa disertai demam kalau disebabkan oleh infeksi. Pemeriksaannya ada 3, bisa jadi yang pertama adalah bukan bisa jadi. Yang pertama adalah CXA atau ronsen dada. Apa yang didapatkan? Jadi itu sudah ada opasitas, ada deviasi dari trakea, bisa terdorong atau tertarik gitu ya, penyempitan
ICS. Itu dari CT ya. CT bisa mendeteksi kausanya apakah efusi pleural, ada bronkoskopi atau FOP. Untuk menentukan di situ. Di situ ada lektasis untuk obat-obatnya. Mungkin bisa penyakit dasar, antibiotiknya itu ya bisa dikasih. Simptomatik juga bisa. Terus non medikamentosa, fisioterapi. Habis itu ada juga bronkoskopi, hidrasi, maupun bedah gitu ya. Bronkoskopi tujuannya menentukan penyebab pembengkakan di situ. Edema paru terjadi adanya cairan ya di rongga interstisial. Demam paru ini tadi harus dibedakan non kardiogenik apa kardiogenik. Kalau kardiogenik batuknya kering, contohnya kan aritmia, asma. Kalau non kardiogenik itu batuknya berdahak, terus terjadi penurunan saturasi dan dia ada sianosis juga. Di situ apa yang bisa kita temukan dari edema paru? Jadi ini ada gambaran bedwing sama ABCDE sign. Bedwing infiltrat seperti burung, ada bilang seperti kelelawar. Ini sampai mana tadi? Ya, bedwing ya. Bedwing habis itu ada ABCDS. ABCDE sign, alveolar edema, Carly B. Habis itu kardiomegali, D-nya dilated dari prominent upper lobe vesicle, D-nya edema efusi pleura. Terus pembedaannya bisa juga NT pro BNP yang untuk tadi kardiogenik atau enggak. Situ bisa juga dengan oh gitu ya. Oh iya, pemeriksaan DL, PCT sama CRP. Tata laksananya kalau yang kardiogenik itu bisa diberikan antidiuretik furosemide, itu bisa diberikan nitrit ketika TD-nya sudah stabil. Kalau non kardiogenik bisa sesuaikan sendiri, antibiotik mungkin, terus ya begitulah. Efusi pleura tadi sama, ini punya efusi. Ini pokoknya ada gambaran milik subsign sama eh, Costophrenigus ya sinus korto. Costophrenikusnya tidak lancip gitu. Berarti efusi pleura, kalau efusi pleura masuk itu bisa satu gambaran obesitas di radio ovac untuk gejala klinisnya sudah sama. Oke, mungkin itu dari part ini ngobrol sendiri. Mohon maaf kalau ada salah dan see you in next part. Oke, bye-bye.